Indonesia. Smart Branding. Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Halo Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Smart Listener di manapun Anda berada di seluruh pelosok Nusantara. Puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan juga keselamatan dalam beraktivitas. Semoga semua yang sudah kita rencanakan di pagi hari ini bisa berjalan dengan sangat lancar menjelang siang, sore, dan juga malam nanti. Pagi hari ini saya Daniel Adam kembali temani Anda. 1 jam kita akan bicara tentang 2 generasi yang konon kabarnya ini saling berjibaku untuk memberikan satu kontribusi yang sangat spesial ya. Tetapi dari sisi lain kita juga mesti memahami ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai sebuah bentuk atensi khusus mengenai kehadiran dari Gen Z. Nah, bagaimanakah kira-kira Gen Y dan juga para millennials ini mampu menyikapi permasalahan tersebut? Pagi hari ini kita akan coba menyimak dari sisi brandingnya bersama dengan Mas Silih Agung Wasesa dalam program Smart Branding. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Silih. Selamat pagi. Apa Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Ini nggak lagi di rumah nih kayaknya nih. Iyalah, kita lagi menenangkan diri. Oke, Mas Silih terima kasih waktunya pagi hari ini. Pinjam waktu sejam ya Mas Silih ya. Mas Silih, kita bahas masalah Gen Z branding, mencuri hati penduduk asli digital. Nah ini mungkin secara perspektif dari Gen Z dan juga Gen Y misalnya, ini akan punya makna yang berbeda. Nah hari ini kita akan coba melihat, pertama mungkin kita perlu tahu dulu Mas Silih, apa alasannya kok tema ini begitu penting kita bahas. Silakan Mas Silih. Iya, jadi kan kalau selama ini kan kita ngomongin tentang Gen Y gitu ya, generasi milenial lah, yang kita sebut sebagai generasi milenial. Mereka itu lahir terakhir tahun 2000 lah. Jadi generasi milenial itu tahun 2000, mereka sekarang umurnya sekitar 22-an lah paling muda gitu ya. 22-an mereka udah lebih mapan lah gitu. Tapi yang menarik sebetulnya kita hari ini akan bahas Gen Z nih. Gen Z itu generasi setelah milenial. Generasi setelah milenial yang di mana mereka itu karakternya beda banget sama generasi milenial. Dan yang menarik adalah Gen Z ini berbeda dengan generasi milenial, dan yang kedua adalah mereka udah mulai punya uang sendiri. Karena sebagian rata-rata sekarang udah mungkin tahun keempat gitu, udah akan lulus. Tapi yang menarik memang kebanyakan mereka udah mulai usaha sendiri, ada yang mulai kerja sambil kuliah gitu, sehingga mereka udah punya daya beli nih. Nah gitu. Nah kalau kemarin mungkin kalau kita bicara mereka sudah berpengaruh gitu, mempengaruhi semuanya, yang tadinya kita nggak suka selfie, sekarang kita jadi suka selfie gitu ya. Yang makan, yang tadinya sebelum makan berdoa, sekarang kita sebelum makan motret gitu kan, itu kan generasi mereka tuh. Dan mereka relatif lebih nekat, inovasinya lebih bagus. Nah ini yang menarik nih. Makanya kira-kira gimana biar kita bisa nge-grab mereka nih, mencuri perhatian mereka, biar brand kita bagus. Karena kalau sampai brand kita disukai sama mereka, itu efek efek bola saljunya akan gede tuh. Mereka akan mempengaruhi yang lain, gitu. Oke, berarti ini sebetulnya ranahnya dari Gen Z ya untuk bisa memberikan satu kontribusi positif dan memberikan pengaruh terhadap generasi milenial ya Mas Silih ya. Tapi nggak fair juga nih kalau misalnya hanya generasi Z aja yang mesti dilihat nih. Words by words-nya dulu deh, kita masih punya waktu 3 menit. Seperti apa sih generasi milenial melihat kehadiran dari Gen Z yang mereka tuh betul-betul mungkin punya satu karakteristik yang berbeda, yang inovatif, yang benar-benar kreatif. Mereka tuh mampu memberikan satu pengaruh juga. Nah, milenials ini secara umum melihatnya seperti apa kira-kira Mas Silih? Iya, jadi sebetulnya kan yang terjadi pada milenial adalah mereka kan generasi yang hidup enak ya. Mereka generasi yang hidup enak, lahir dari orang tua yang udah mapan, kondisi ekonomi juga bagus-bagus banget gitu, sehingga mereka relatif lebih berani menerima tantangan. Intinya gitulah.
lebih berani menerima tantangan. Tapi di sisi lain, generasi milenial ini juga mereka nggak berani bersaing. Karena mereka nggak pernah hidup bersaing. Mereka tuh hidup semuanya mapan, semuanya udah disiapin gitu. Semuanya udah disiapin. Nah itu. Nah, generasi milenial ini makanya nggak ada tuh istilahnya kompetisi di mereka. Yang ada di mereka adalah istilahnya kolaborasi. Udahlah, kita nggak usah kompetisi, kita kolaborasi aja gimana bagusnya kayak gitu. Nah ini yang menarik karena kemudian oleh Gen Z kemudian dilihat mereka tuh nggak punya semangat hidup lah. Hidup karena udah disediain. Nah Gen Z nih ngelihat bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan biar hidup lebih enak lagi nih. Nggak enak banget sih hidup mapan, intinya gitulah. Ya. Nah, kira-kira brand-brand apa nih yang disukai oleh mereka yang nggak suka hidup mapan, yang mereka lebih suka adventurer untuk kesuksesan mereka sendiri gitu. Oke, baik. Jadi yang perlu kita luruskan dan sepakati tema tentang hari ini adalah akan kita giring dari perspektifnya branding ya, Mas Ili ya. Bagaimana betul. Z dan juga millennials ini mampu melakukan satu bentuk bisa dibilang kolaborasi kah, kerjasama kah, atau inovatif kah, atau bagaimana? Nanti kita bahas. Anyway, kita masih akan terus menemani Anda sampai dengan jam 8 pagi nanti, dan kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi. Silakan, beberapa line komunikasi sudah kami buka linknya, di antaranya di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa Anda bisa like, comment, share, dan subscribe untuk memberikan informasi-informasi tentang video-video terbaru yang kami tayangkan, dan share video-video yang sudah kami tayangkan kepada rekan kerja Anda agar bisa lebih bermanfaat. Nah, sementara itu, line komunikasi WhatsApp kami buka di 0812 11 12 959. Kami juga live di akun Facebook Smart FM. Silakan. Tema tentang Gen Z branding, mencuri hati penduduk asli digital, akan kami bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Kami akan segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. Smart Listener, saat peralihan musim atau pancaroba dari kemarau ke musim hujan, seringkali membuat udara di dalam rumah menjadi pengap dan lembab, serta rentan menimbulkan penyakit. Namun, dengan sirkulasi udara yang baik, udara pengap dan lembab dapat dihilangkan dengan bantuan kipas angin untuk bisa menciptakan sirkulasi udara yang baik. Dan kini ada produk baru dari KDK, yaitu kipas angin dinding dengan tali ganda tipe WQ40E. Produk baru WQ40E ini mempunyai 3 kecepatan yang bisa diatur dengan menarik tali ke-1 dan tali kedua untuk memudahkan menghentikan dan menggerakkan osilasi, sehingga tidak perlu repot untuk menarik tombol yang berada di atas belakang kipas. Produk baru kipas angin dinding WQ40E memiliki model elegan dan hembusan angin yang kencang, cocok dipasang di semua ruangan. Produk baru kipas angin dinding tali ganda WQ40E adalah pilihan tepat untuk membuat sirkulasi udara di dalam ruangan menjadi lebih baik. Informasi lebih lanjut hubungi 021 563 8311 atau toll free di 0800 1333 535. KDK Solution to your ventilating system. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Pagi-pagi memang senang banget dengar kicauan burung. Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration.
Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Ya, terima kasih. Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding. Temanya agak-agak sedikit asing ya, terdengar di telinga Anda tentang Gen Z Branding, mencuri hati produk asli digital. Nah, hari ini kita akan coba bahas pelan-pelan. Kalau tadi kita udah melihat tentang bagaimanakah pandangan dari millennials terhadap Gen Z, tapi nggak fair kalau kita nggak melihat dari sisi Gen Z-nya. Nah, bagaimana kira-kira Mas Silih, sebelum kita bahas detail, Gen Z ini melihat milenial itu seperti apa sih dari sisi brandingnya, Mas Silih? Iya, jadi sebetulnya kan yang menarik itu oleh generasi milenial ya. Milenial tuh melihat ngelihat Gen Z itu sebagai adiknya yang memberontak lah gitu ya. Adiknya yang memberontak karena dia nggak suka sama kemapanan. Contohnya nih misalnya, kalau generasi milenial kan mereka sudah mulai digital, pasti sudah melek gitu ya. Mereka sudah menggunakan digital. Tapi mereka masih toleransi terhadap orang tuanya yang nggak paham digital lah gitu ya. Nah, yang menarik adalah generasi milenial ini mereka udah lebih digital daripada generasi Gen Z ini udah lebih digital. Artinya tuh digital tuh udah bagian sehari-hari tuh. Sehingga ketika ada orang-orang yang belum digital, terutama orang-orang tua gitu ya, itu mereka ngedorong banget tuh. Mereka ngedorong banget. Sebaliknya, artinya ketika ada brand-brand yang nggak digital, sama mereka nggak sepenuhnya dilirik gitu, dan atau sebaliknya ketika sebuah brand menggunakan aplikasi digital misalnya, nah itu mereka akan lebih suka. Saya kasih contoh pada saat generasi milenial terbangun itu beberapa brand udah punya aplikasi digital. Mereka udah pakai aplikasi digital, tapi mereka agak susah. Artinya mereka belum mau pakai aplikasi tersebut. Mereka lebih suka pakai aplikasi yang sifatnya umum lah. Misalnya dulu kalau pada generasi milenial, kalau dia mau traveling, dia lebih suka pakai Traveloka. Traveloka tuh di situ ada semua penerbangan gitu ya. Tapi yang Gen Z itu beda. Pada saat dia mau traveling, dia udah nggak tergantung lagi sama Traveloka, sama tiket.com gitu. Mereka mulai datang ke penerbangan-penerbangan yang mereka suka. Yang digitalnya lebih enak lah gitu ya. Mereka datang ke Air Asia misalnya, mereka akan ngecek langsung tuh Air Asia. Mereka datang ke Garuda sih belum digital banget lah ya, tapi mereka akan datang ke Citylink misalnya. Mereka akan datang ke penerbangan lain yang memang udah punya aplikasi untuk pembelian sendiri. Ini yang menarik nih. Makanya kemudian kalau kita tahu, sebetulnya udah beberapa tahun ini Air Asia memilih untuk tidak menggunakan aplikasi e-commerce untuk traveling. Dia nggak ada di Traveloka, dia nggak ada di tiket.com gitu, tapi dia ngebangun aplikasi sendiri. Nah, ini contoh nih bagaimana generasi Gen Z ini mereka udah sangat familiar dengan aplikasi. Mereka nggak peduli itu aplikasi yang e-commerce yang umum, mereka datang ke brandnya itu secara langsung. Gitu. Oke, Mas, ini mungkin terdengar klasik dan juga klise ya pertanyaan saya berikut ini, Mas. Karena dari penjelasannya Mas Silih sendiri, mungkin ada bentuk-bentuk atau hal yang perlu diwaspadai. Intinya adalah, apakah ini merupakan sebagai sebuah bentuk ancaman buat para milenials yang sudah terlebih dahulu membangun brand? Mereka susah payah untuk masuk ke misalnya ke Traveloka, ke aplikasi-aplikasi perjalanan yang lainnya. Kayak tiba-tiba Gen Z ini yang notabene-nya mereka adalah generasi penerus, itu mereka they don't really care gitu loh terhadap aplikasi itu yang mencolok, yang udah lama membanggakan generasi milenial. Bagaimana kita melihat dari sisi ancamannya dulu? Apakah ini ancaman atau justru sebagai sebuah peluang agar generasi milenial bisa mengikuti pola atau lifestyle dari Gen Z, Mas? Iya, jadi ini sih lebih tepat disebut ancaman sih ya. Lebih tepat disebut ancaman karena kalau kita bicara setahun yang lalu gitu ya. Setahun sebelum COVID lah gitu kan, itu kan katakanlah misalnya aplikasi e-commerce, aplikasi
aplikasi travel gitu ya, kayak Traveloka, kayak tiket.com, itu kayak booking.com gitu kan, itu dulu masih berjaya tuh. Betul. Orang lebih percaya itu ketimbang langsung ke airline, ketimbang langsung ke hotel gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang sekarang terjadi adalah anak-anak milenial ini pada saat mereka mau traveling, baik sendiri atau anak-anak Gen Z ini pada saat mau traveling baik sendiri ataupun orang tuanya, mereka bilang udah langsung aja ke aplikasi hotelnya, udah langsung aja ke aplikasi airline gitu. Mereka sudah lebih percaya dengan brand. Kalau dulu kan mereka pada saat masih pakai Traveloka atau booking.com gitu ya, mereka bisa bandingin tuh antara penerbangan yang satu dengan yang lain, antara hotel yang satu mana yang lebih murah gitu, itu yang diklik gitu ya. Tapi mereka sekarang udah sadar bahwa aplikasi-aplikasi itu harganya lebih mahal daripada langsung ke yang bersangkutan, langsung ke hotelnya, langsung ke penerbangan itu lebih mahal. Terus juga lama juga lah, ada beberapa bonus-bonus yang tidak bisa didapatkan ketika mereka langsung ke yang bersangkutan. Nah, ini challenge nih, karena kalau enggak lama-kelamaan mereka pasti akan tinggal. Oke, berarti di balik ancaman ada peluang yang harus kembali difikirkan oleh generasi milenials untuk bisa paling tidak mereka berkolaborasi ya Mas dengan generasi Z ini sendiri ya. Yes. Nah, berarti di satu sisi ada plus minusnya. Apa kira-kira Mas Silih? Kalau ini sebagai sebuah ancaman dan bisa di-switching menjadi sebuah peluang, itu kan PR banget tuh buat milenial. Tadi saya mengatakan, ini kan sebenarnya generasi berikut yang harus memajukan karya anak bangsa ya. Entah mungkin juga aplikasi yang sudah ada, tapi tiba-tiba kan nggak mungkin ditinggalin begitu aja Mas Silih ya. Harus tetap eksis, harus memberikan kontribusi. Nah, bagaimana kira-kira plus minus yang harus diperhatikan Mas Silih dari pengamatan? Iya, jadi tadi ya, kan kita harus paham generasi Z ini concern-nya di mana gitu ya. Concern-nya di mana. Mereka tuh sangat manusiawi. Mereka sangat manusiawi. Jadi mereka nggak suka dengan brand-brand yang menelantarkan stakeholder-nya. Mereka nggak suka dengan yang menelantarkan stakeholder. Ini contoh nih misalnya. Kemudian kalau sekarang sih mungkin secara pendapatan masih banyak gitu ya. Kayak kemarin kasus ketika salah satu e-commerce mereka bikin aplikasi untuk makanan gitu. Mereka bikin aplikasi untuk makanan, tapi kemudian anak-anak milenial tahu nih ternyata drivernya yang nganter makanannya itu dapatnya dikit banget. Katakanlah misalnya biaya driver, biaya delivery-nya 15.000 gitu ya. Drivernya cuma dapat 5.000, drivernya juga dapat 3.000. Itu mereka bisa langsung uninstall aplikasi itu. Mereka bisa langsung uninstall aplikasi itu. Ini yang menarik nih. Nah, sama sekarang kan kita ada GoCar, ada GrabCar gitu ya. Itu mereka milih banget. Kira-kira mana aplikasi yang lebih memperhatikan drivernya. Yang lebih memperhatikan delivery-nya. Nah, ini yang harus hati-hati nih. Bisa jadi datanya masih belum signifikan gitu ya. Bisa jadi orang Gojek, orang GoFood, ataupun orang GrabFood, orang Shopee Food bilang, enggak kok, pesanan gue masih banyak kok. Transaksi gue masih 15 juta sebulan gitu ya, 15 juta transaksi. 15 juta transaksi, makanya mereka sekarang bikin platform fee bayar Rp3.000 misalnya. Itu masih oke, jadi rasanya masih belum kelihatan secara data. Tapi hati-hati, generasi ini sangat peka terhadap ketidakadilan lah. Begitu kita melakukan hal yang tidak adil, itu mereka akan uninstall. Mereka akan cari alternatif yang lain. Berarti bisa disampaikan bahwa ini agak sedikit ya pro ke konsumen ya? Yes, sangat pro ke konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga sangat mereka istilahnya berdiri di atas produk yang dijual oleh brand. Artinya gini, ketika mereka sangat cinta sama lingkungan. Ketika brand itu diketahui merusak lingkungan, mereka nggak akan beli produk itu. Mereka nggak akan beli produk itu. Nah, ini contoh nih bagaimana kemudian mereka berinteraksinya bisa langsung ke brand, tapi juga mereka nggak langsung berinteraksi. Mereka bisa ngelihat ketika ada isu bahwa mereka hubungan sama partnernya nggak bagus, mereka akan uninstall. Ketika mereka isu produknya nggak bersahabat sama lingkungan, mereka akan uninstall gitu ya. Ini salah satu contoh sih. Itu.
Oke, Mas, di 3 menit terakhir sebelum kita break di sesi kedua ini, saya perlu melihat dari perspektifnya Mas Silih tentang nasib konsumen juga gitu kan. Udah ada 2 payung nih ya, millennials dan juga Gen Z ya. Di bawahnya itu kan pasti ada suksesornya, termasuk mungkin pengolah pemasukan atau income-nya dari kedua generasi ini, yaitu konsumen sendiri. Nah, dengan adanya beberapa kehadiran teknologi digital yang memang didominasi oleh Gen Z, kemudian juga ada beberapa juga yang masih berkolaborasi dengan teknologi digital bagi para millennials sendiri. Nah, bagaimana konsumen bisa memilah hal ini, Mas Silih? Termasuk mungkin memilih sesuai dengan apa yang menjadi sebuah keinginan mereka. Otomatis konsumen kan akan cari yang murah, menguntungkan, membuat nyaman. Nah, sedangkan semua posisinya itu ada di Gen Z misalnya. Pandangan konsumen sendiri secara holistik seperti apa, Mas? Iya, memang ini ya, pandemik yang hampir 3 tahun ini kan memang merubah banyak nih tentang perilaku konsumen. Kita berubah banyak perilaku konsumennya karena kemudian tadi konsumen sekarang tuh mulai sangat perhatian dengan konsumen lain. Artinya begitu ada sebuah brand yang nggak perhatian sama konsumennya, mereka akan ditinggal. Mereka akan ditinggal. Yang kedua juga mereka suka sama brand-brand yang punya yang punya persona yang baik sama orang lain lah. Generous ngasih segala macam gitu ya. Peduli sama lingkungan, kemudian peduli sama keuntungan satu sama lain, mutual benefit itu sangat diperhatikan tuh. Nah, ini ya tetap harga murah tetap menjadi perhatian. Makanya itu tadi. Jadi kalau konsumen sekarang ya justru harus lebih pintar-pintar juga kan ngelihat yang lain kan. Ya itu tadi yang saya bilang di awal, kalau mungkin tahun lalu pada saat sebelum pandemik, kalau kita mau nyari hotel kita cukup klik aplikasi travel gitu ya. Sekarang coba deh sekarang banyak yang datang ke aplikasinya hotel sendiri. Karena para hotel-hotel ini udah punya aplikasi yang bagus banget gitu, yang dekat sama generasi Z. Jadi gampang lah ngekliknya gitu ya. Penerbangan juga kayak gitu. Itu sih yang harus dipahamin ya. Konsumen kita udah tambah digitalize sekarang nih. Iya, dan mereka pun bertambah cerdas pastinya ya. Oke, baik. Mas Silih, kita break sebentar ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Karena ternyata beberapa brand-brand besar yang notabene mereka mungkin masuk ke generasi millennials atau kolonials di atasnya millennials ini melibatkan Gen Z untuk menjadi bagian dari suksesor visi dan misi dari sebuah perusahaan. Nah, bagaimanakah bentuk kolaborasi yang idealnya? Karena saya yakin daripada mesti perang terus antara milenial sama Gen Z, ya alangkah bagusnya bergandengan tangan gitu ya, melakukan sebuah sinergi. Tapi saya yakin ada do and don'ts-nya, Mas Silih. Mana batasan yang perlu dilakukan dan mana yang tidak. Nanti kita bahas hal tersebut di sesi berikutnya. Oke, kami juga mengundang Anda berinteraksi, silakan 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube Smart FM. Kami sudah buka kolom live chat, silakan berinteraksi langsung dengan Mas Silih saat ini. Nanti kita bacakan di sesi yang ketiga. Dan jangan lupa like, share, subscribe untuk bisa terus mendapatkan informasi tentang video-video edukasi yang kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Dan kami juga live di akun Facebook Smart FM. Kami akan segera kembali. Smart Branding. Smart Branding. Hai Smart Listener, kabar gembira untuk Anda semuanya. Sekarang mendengarkan Smart FM sangat mudah. Knowledge. Business information. Download aplikasi Jux Music di Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun dengan sekali klik. Ini loh Mam, radio kesayangan Papa. Kalau pagi, Papa kan paling senang dengerin Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda
agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com. Semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding. Saya Daniel Adam masih bersama dengan Mas Silih Agung Wasesa. Kita masih terus membahas tentang Gen Z branding ya, mencuri hati penduduk asli digital. Dan hari ini sudah ada beberapa komentar yang masuk di WhatsApp. Oh ya, kami undang Anda untuk bisa berinteraksi di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa Anda like, komen, dan subscribe serta share video-video yang sudah kami tayangkan. Yang pertama sudah ada dari 0813 8888 24 sekian-sekian. Mas Silih, saya mau menanyakan tentang sebuah strategi yang perlu dilakukan oleh para pemilik brand, khususnya yang millennials. Nah, bagaimana? Apakah harus berbenturan dengan prinsip suksesornya seorang generasi Z, atau justru alangkah baiknya merangkul mereka agar bisa bersinergi seiring sejalan memajukan sebuah branding? Silakan. Iya, nah ini yang menarik nih, makanya kemudian pilihannya adalah kompetisi atau kolaborasi gitu ya. Kompetisi atau kolaborasi. Kalau kita bicara generasi milenial, mereka lebih suka kolaborasi. Dan mereka memang sekarang sih eranya masih mereka ya. Karena mereka udah kerja, duitnya juga pas lagi banyak-banyaknya gitu ya. Banyak-banyaknya itu maksudnya gajinya udah mulai double digit gitu. Jadi daya belinya tinggi. Itu penguasa sekarang milenial lah. Tapi kalau kita bicara generasi Gen Z, mereka udah mulai agak males kalau cuma sekedar kolaborasi. Kolaborasi tanpa menghasilkan sesuatu yang yang menggelegar lah. Itu yang paling penting. Makanya mereka sebetulnya generasi ini lebih suka antara kolaborasi tapi semi kompetisi. Semi kompetisi. Makanya yang kita lihat sekarang ada beberapa brand global tapi ya, brand Indonesia belum banyak yang melakukan itu. Brand-brand global mulai mereka kolaborasi menggandeng para tokoh-tokoh generasi Z. Mereka menggandeng tokoh-tokoh generasi Z gitu ya. Jadi mereka kolaborasi kegiatannya apa aja gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah, jadi mereka mengkolaborasikan dengan kreator yang memiliki nilai-nilai sama dengan Gen Z. Yang memiliki nilai-nilai sama dengan Gen Z. Nah, saya kasih contoh. Begitu Gen Z itu mereka suka dengan mie instan, tapi mereka suka mie instan yang sehat gitu. Nah itu penting tuh yang dilakukan. Makanya kemudian sekarang kalau kita lihat Indomie mulai agak kewalahan, mereka menggandeng kreator-kreator yang kira-kira memiliki nilai-nilai yang sama dengan generasi Z. Nah itu yang mereka lakukan ya sekarang ya. Oke, baik. Ada boleh sebut contoh nggak kira-kira apa yang menjadi relevansi sampel brandingnya? Iya, kalau sekarang kan saingannya ya belum bisa disebut saingan lah.
yang sudah mencuri pasarnya Indomie kan Lemonilo itu udah mulai tuh. Lemonilo udah mulai mencuri pasarnya Indomie karena itu tadi kalau generasi sebelumnya mereka khawatir kalau makan Indomie itu nggak sehat gitu, mereka sekarang udahlah gue mendingan Lemonilo, udah pasti sehat. Ini penting, walaupun mungkin marketnya belum gede lah, paling yang diambil baru 4% gitu. Tapi ini juga hati-hati, kalau enggak bisa lewat juga sih, itu sih. Ancaman juga ya di balik sebuah peluang ya Mas Ili ya. Oke, baik. Saya tahan sebentar deh, Mas Eli sudah masuk biar pada ngumpul dulu. Cuma saya mau melanjutkan tadi pertanyaan sempat tertahan ketika break Mas Ili. Kan ada beberapa brand-brand besar ya, saya nggak perlu sebut namanya, yang mereka sudah eksis sejak mungkin puluhan tahun yang lalu, yang dikelola oleh generasi kolonials misalnya jatuh ke generasi berikutnya millennials, dan juga ternyata mereka melibatkan Gen Z untuk menjadi bagian dari suksesor branding mereka dalam semua produk-produk yang dihasilkan sebagai sebuah outcome-nya. Nah, bagaimana kira-kira Mas Ili? Ada nggak sih do and don't-nya yang perlu diperhatikan dari dua sisi antara Gen Z yang berhasil mencuri produk asli digital dengan millennials yang mungkin mereka masih punya banyak power sebagai sebuah kekuasaan, mengingat ya mereka bagian dari pemilik perusahaan misalnya. Gimana Mas Ili? Iya, jadi kalau yang mungkin sih gini dulu, saya sering sekali secara ekstrim bilang bahwa direksi-direksi caranya gimana gitu ya di beberapa brand pas ketika diskusi, ya udah lu ambil direktur anak milenial yang sekarang umurnya paling 25 atau ya 30 tahun lah gitu ya. Itu mereka anak-anak milenial lah, paling tua 30 tahunan. Tapi yang menarik sekarang adalah justru bukan anak milenial lagi nih yang harus digandeng, tapi justru generasi Z. Generasi Z harus dilibatkan. Minimal value-value-nya, minimal sosok yang menurut mereka adalah mewakili generasi milenial itu juga harus diambil. Jadi mereka dilibatkan, karena kalau enggak, kalau kita cuman janji-janji doang, sementara di situ nggak ada value-value-nya anak-anak generasi Z, ya udah pasti akan ditinggalin. Gitu. Ini dan beberapa brand kayak Nike sekarang udah bikin aplikasinya udah sangat Gen Z banget gitu ya. Adidas mereka mulai mengarahnya ke sana. Ini sepatu ya, Onitsuka juga sudah mulai, walaupun belum sebagus Nike, tapi itu sih. Cuman hati-hati untuk beberapa penerbangan nih, kayak Garuda gitu ya, di luar kasusnya mereka masih sangat tua banget gitu, sangat tua banget. Jadi kalau misalnya paling gampang nih, kalau kita mau reschedule misalnya, atau kalau kita mau reschedule tiket atau ngerubah tiket gitu, kalau di tempat lain udah langsung otomatis, kalau di Garuda masih harus telepon ke hotline-nya gitu. Jadi anak-anak Gen Z udah nggak perlu itu gitu. Anak Gen Z gue balikin mau pindahin tanggal sekian, biayanya berapa, udah mereka tinggal setuju apa enggak, udah gitu doang. Oke, berarti gini Mas Ili, dari sistem internal dari sebuah sistem perusahaan yang memang brand itu udah begitu besar ya, apa yang perlu saya bahasakan dihilangkan gitu loh ketika Gen Z ini sudah mulai masuk menginterap suksesor sebuah usaha dari brand? Ya itu yang umurnya 45 ke atas sudah pensiun aja lah sekarang. Apalagi di BUMN ya, agak susah ya, BUMN yang B2C ya. Kalau dia B2B sih masih oke ya. Tapi B2C kayak Garuda, kayak Citylink gitu ya, itu direkturnya tuh harus diganti anak-anak muda yang paham banget. Orang tua tuh sepinter apapun, pengalamannya sebanyak apapun udah nggak sanggup aja deh. Itu aja sih, sayang kan. Tunggu. Ini agak ekstrim terdengarnya ya. Diganti dengan anak-anak muda, apakah mereka sebagai master of puppet-nya, tapi behind the scene tetap masih ada milenial? Bisa. Anak muda mereka nggak bisa behind the scene juga, nggak mampu. Jadi mereka harus legowo untuk pensiun, gitu ya. Harus kembali menekuni hidup yang lebih tenang lah. Tapi itu kasih ke anak muda dalam arti sebenarnya. Jadi bukan boneka di depannya gitu. Itu sih. Tapi anak muda yang juga harus punya kompetensi sangat bagus ya Mas Ili ya. Pasti. Oke. Baik. Kita ke WhatsApp ya Mas Ili ya. Ini sudah ada, tadi mana saya coba lihat. Pak Ahmad.
Kalau Pak Ahmad bilang begini, Mas singgung sedikit dong tentang kehadiran dari Gen Z buat para teman-teman pelaku UMKM. Karena mereka juga mampu kok membuat satu kontribusi positif demi kemajuan dari produk-produk UMKM. Dan sehubungan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo juga sudah menyarankan agar UMKM ini lebih ditingkatkan lagi kualitasnya dan juga kemampuan mereka untuk bersaing dengan produk-produk mancanegara. Oke, gimana Mas? Gen Z versus UMKM atau Gen Z dan UMKM? Iya, setuju sih. Menurut saya kita harus berterima kasih tuh sama Presiden Jokowi ya berkaitan sama UMKM gitu, karena beberapa tahun mungkin 5 tahun terakhir gitu, bahkan lebih itu kan memang generasi milenial yang udah mulai generasi milenial difasilitasi banget, sehingga kita menjadi satu-satunya negara yang punya startup unicorn yang nilainya tinggi banget lah, ada banyak gitu ya. Betul. Nah, pertanyaannya tadi menarik tuh, gimana dengan Gen Z? Nah, ini yang harus dipahamin. Menurut saya, yang menarik dari Gen Z adalah berkait sama UMKM, mereka nggak malu beli produk lokal. Mereka justru bangga beli produk tetangga. Jadi kalau generasi-generasi sebelumnya gitu ya, generasi milenial misalnya, mereka udah suka dengan produk-produk lokal, mereka suka batik, mereka suka fashion dari Bandung, mereka suka baju-baju muslim gitu, tapi mereka masih look up dengan brand-brand gede. Masih look up dengan brand-brand gede gitu. Nah, yang menarik dari generasi Z ini, mereka sangat cinta sama UMKM. Mereka sangat cinta sama UMKM, apalagi itu tadi mereka kan bisa ngebantu UMKM. Jadi beli produk tetangga, beli produk lokal gitu ya. Buat mereka itu pride. Dan mereka bahkan ada yang sudah mulai nggak ngelihat produk-produk global lagi gitu ya. Kalau nggak ada kaitannya sama mereka sendiri. Ini sebetulnya challenge-nya. Jadi menurut saya UMKM kesempatan nih untuk itu tuh. Baik. Satu lagi masih cukup nih, Mas Silih. Ya. Ibu Lilis di Jakarta Utara. Setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Silih tadi, bahwa ternyata harus ada bentuk kerjasama dan juga kolaborasi yang erat ya antara Gen Z dan juga generasi millennials. Dalam hal ini saya adalah generasi millennials, tetapi bisa juga kok memperkerjakan generasi-generasi Z dalam bidang family business. Nah, walaupun brand kami tidak begitu besar, Mas Silih, dan mungkin banyak orang yang belum tahu, tapi bagaimana memanfaatkan kehadiran dari Gen Z ini secara profesional agar bisa memajukan brand? Apa yang harus dilakukan? Melakukan sharing di konten digital sudah, tetapi kok masih so-so ya Pak income-nya. Oke, gimana Mas? Strateginya seperti apa, Mas? Iya, ini memang challenge nih, karena ada beberapa perusahaan gitu yang melibatkan Gen Z secara sungguh-sungguh gitu. Mereka masukin ke konten sosial media. Kemudian yang mengelola ada generasi Gen Z gitu ya. Tapi sebetulnya ada yang menarik nih, kasih mereka challenge yang berkaitan dengan ini. Kalau mau melibatkan ya, apalagi perusahaan keluarga harusnya agak enak ya, karena yang dilibatin kan masih keluarga sendiri itu. Kasih mereka challenge yang berkaitan dengan objektif mereka setahun ini mau ngapain. Gampangnya nih, Gen Z itu sangat suka traveling. Mereka sangat suka traveling gitu. Ya udah, bikin aja challenge, yuk. Kita duduk bareng, menggarap perusahaan ini, terus ajak satu promo produk sendiri. Nanti kalau sukses, kita akan jalan-jalan ke Jepang tahun depan misalnya. Kita akan jalan-jalan kemana, itu yang paling penting tuh. Jadi libatkan mereka sebagai bagian dari cita-cita mereka. Jadi perusahaan ini bagian dari cita-cita mereka. Tapi harus paham ya bahwa mereka suka traveling, tapi mereka nggak suka beli rumah. Mereka punya rumah, ya kalau yang mereka tuh cuman pengen punya tempat tinggal. Jadi nggak butuh punya rumah. Jadi jangan diiming-imingi mereka, lu kalau sama gua nanti kerja berapa tahun, nanti kita akan mencicil rumah gitu, nggak bisa tuh. Begitu ya. Makanya sekarang beberapa bank pembiayaan mereka kampanye gede-gedean tuh Gen Z untuk beli rumah. Ini nggak bakal sukses aja deh. Mereka nggak suka rumah, mereka cuma suka tempat tinggal aja. Oke, baik. Tahan sebentar ya. Kita break dulu, nanti sambung lagi di sesi yang terakhir. Kita punya beberapa komentar yang masuk di WhatsApp, dan silakan Anda bisa coba saksikan kami live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Rehat sejenak, kembali setelah jeda iklan komersial berikut ini. Smart Branding. Smart Branding. Hai Smart Listener, sudah tahu belum? Kini
Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca, akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Business and Inspiration. Kami hadirkan program bisnis Senin hingga Rabu. Dimulai Smart Syariah di hari Senin. Jadi begini, model bisnisnya itu sumber dana itu dari para donatur. Donatur itu bisa corporate, bisa perusahaan besar, bisa individual. Selasa, Smart Brand Management. Smart Brand Management. Itu sekali lagi work from home membawa pada WFH ini membawa pada FWH, Flexible Working Hours. Rabu, Smart Career. Pada pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Progres yang sudah kita lakukan gitu ya. Tadi visionnya udah jelas, terus kita punya rule gitu kan, viral, R-nya itu rule. Kita punya peraturan yang kita buat sendiri. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Anda masih bersama kami dalam program Smart Branding, masih bersama dengan Mas Silih Agung Wasesa, praktisi dan pemerhati branding ya. Kita masih bicara tentang hal yang berhubungan dengan Gen Z branding, mencuri hati penduduk asli digital. Dan ternyata ini tidak hanya di Indonesia, terjadi juga di beberapa negara-negara maju dan berkembang, seperti mungkin di seputaran Asia dan juga global. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, tadi ada banyak sekali hal yang perlu menjadi sebuah perhatian atau atensi khusus terhadap kehadiran Gen Z. Mereka itu adalah orang-orang yang punya empati tinggi, mereka adalah orang-orang yang suka berkolaborasi, mereka adalah orang-orang yang suka dibuat nyaman, dan kadang-kadang sesuka hati mereka. Sehingga ini menjadi sebuah perhatian juga nih untuk para brand-brand besar yang ternyata menjadikannya sebagai sebuah bentuk ancaman. Tapi nggak juga ya Mas Silih ya, ancaman itu bisa dirubah, di-switching menjadi sebuah peluang. Nah, sekarang kita bicara masalah nasib nih, Mas Silih. Ada satu hal, saya terpicu oleh pertanyaan yang masuk tadi tentang perbankan nih. Nah, mereka tuh nggak perlu rumah sebetulnya. Mereka hanya butuh tempat tinggal yang notabene membuat mereka nyaman. Sehingga ada kampanye besar-besaran dari sisi perbankan. Mohon maaf ya, untuk penggiat branding di bidang perbankan, bukan berarti kita mendiskreditkan Anda, tapi ini bisa menjadi sebuah PR juga nih, agar menjadi sebuah atensi yang perlu diperhatikan ekstra. Bagaimana Mas kira-kira nasib dari para pemilik brand perbankan secara universal menyikapi fenomena ini, Mas? Iya, kalau kita lihat kan sebetulnya mungkin setahun terakhir lah gitu ya, beberapa perbankan bagian pembiayaan rumah terutama gitu, itu mereka agak kewalahan tuh, karena ternyata nilai kreditnya ya nggak banyak berubah gitu loh. Yang pinjam ke mereka itu adalah orang-orang yang old school. Bukan orang-orang yang generasi Z, apalagi generasi milenial. Ini menarik nih, karena kampanyenya artinya gini, bank harus mulai berpikir bahwa penghasilan mereka mungkin harus disikapi. Masih mungkin nggak adanya kredit rumah gitu ya, atau kredit rumah lah, karena tadi
generasi Z itu mereka butuh tempat tinggal, jadi bisa jadi mereka lebih suka ngontrak, terus mereka bisa jadi pindah dari satu kota ke kota lain dengan nyaman dan ngontrak, nggak ngerasa kere lah, nggak ngerasa miskin gitu ya. Kalau nggak punya rumah itu mereka santai-santai, itu satu. Yang kedua adalah ada satu kesalahan besar perbankan dengan pembiayaan rumah karena mereka menjadikan generasi baby boomer mempersepsikan rumah itu sebagai investasi. Rumah itu sebagai investasi. Kalau lu punya rumah udah aman, nanti nilai tanahnya naik. Kalau lu meninggal punya warisan buat anaknya gitu ya. Jadi semacam investasi lah. Ini yang paling harus dirubah dulu. Sementara anak-anak Gen Z, rumah itu bukan investasi. Rumah itu cuma buat tempat tinggal. Gue ada di mana ya udah gue stay di situ gitu. Jadi mereka nggak ngeliat itu. Ini sebetulnya basic yang harus dipahamin sama teman-teman perbankan. Mereka harus merubah pola pikir mereka dulu sebelum mau jual kredit rumah. Jangan jadikan rumah itu sebagai pola investasi. Pola tempat tinggal aja, pola tempat tinggal caranya juga jadi beda. Kan yang kemarin banyak kampanye kredit rumah gagal karena paradigmanya buat anak-anak Gen Z atau generasi milenial, paradigmanya adalah rumah itu investasi. Buat generasi milenial sama Z, rumah itu bukan buat investasi, buat tempat tinggal doang. Buat tempat tinggal doang. Nah ini yang harus teman-teman perbankan nih harus mulai mawas diri. Terus kemudian mereka menggunakan beberapa influencer generasi milenial. Dan kemudian influencer itu diserang sama influencer yang lain. Lu ngapain sih hari gini? Lu kagak paham, rumah kok jadi investasi sih? Rumah tuh tempat tinggal biasa, nggak usah terlalu muluk-muluk lah gitu. Ini yang menarik nih. Jadi kalau kita bahas lebih dalam menarik banget tuh. Oke, mungkin di pertemuan berikutnya ya kita konsentrasi masalah ini ya dengan melibatkan satu orang harus berperbankan juga ya. Oke, Mas. Tapi gini Mas Silih, kan ini kalau kita melihat dari kehadiran Gen Z bukan sebagai sebuah bentuk ancaman, tapi bisa di-switching menjadi sebuah bentuk peluang gitu ya. Berapa lama sih Mas butuh waktunya dari sebuah brand sajalah? Bebas nanti Mas Silih boleh ambil studi kasus apa saja yang mungkin sudah pernah sharing dengan Mas Silih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar ada terbentuk satu kolaborasi yang betul-betul bisa masif sehingga entitas bisnis apapun juga bisa jalan gitu loh di brand itu seiring dengan visi misi dan melibatkan si Gen Z ini sendiri, Mas. Iya, sebetulnya tergantung infrastruktur yang sudah disiapkan untuk perilakunya Gen Z lah. Untuk perilakunya Gen Z, saya kasih contoh gitu ya. Masalah soal pembayaran. Sekarang kan soal pembayaran kan udah digital banget tuh. Sudah digital banget. Karena apa? Karena ada infrastruktur yang namanya QR. QR itu barcode yang kemudian bisa dipakai untuk bayar apapun gitu. Sehingga anak-anak generasi milenial dan generasi Z gitu, itu mereka sekarang ngebayar udah gampang. Mereka lebih suka nggak usah pakai cash gitu. Bahkan ada beberapa cash yang mereka udah mulai nggak bawa uang cash. Itu yang pertama. Infrastruktur sangat dipentingkan. Atau kasus lain, kasus yang sama, misalnya metaverse gitu ya. Sekarang semua kementerian bicara metaverse, semua BUMN bicara metaverse. Gila, ngomongin metaverse hari gini gitu. Infrastrukturnya aja belum ada gitu. Itu yang ketika bicara pembayaran digital, itu oke. Bank Indonesia sudah menyiapkan yang namanya KRIS. Namanya KRIS gitu ya. KRIS itu begitu kita barcode-nya kita scan, itu dia bisa semua pembayaran bisa, itu oke gitu ya. Tapi metaverse kita beli alatnya aja, terus kemudian bandwidth yang dipakai juga masih tinggi, jadi agak susah. Makanya jadi seberapa jauh tergantung. Pertama kita harus ngomongin infrastruktur. Yang kedua adalah tadi praktis nggak sesuai dengan kebutuhan generasi milenial dan generasi Z juga. Gitu sih. Jadi sebetulnya kalau melihat ini sebagai sebuah ancaman ya nggak juga ya Mas Silih ya? Nggak juga, peluang kok. Tergantung dianya kayak apa gitu ya. Kan kita ngelihat beberapa brand memang nggak bisa ngikutin perubahan generasi sehingga mereka sudah hilang dari pasaran. Yang kita sebut ada apa? BlackBerry, handphone BlackBerry udah nggak ada, handphone Nokia juga udah nggak ada gitu ya. Handphone Sony Ericsson juga nggak ada. Artinya apa? Mereka pemain digital tapi mereka nggak paham generasi yang mereka hadapi sebagai konsumen itu punya keinginan. Nah, jadi jangan sampai nih kita memiliki nasib yang sama tuh gitu ya. Ya nyebut BlackBerry, apa sih yang kurang dengan BlackBerry? Gede banget. Sony Ericsson, apa sih yang kurang dengan Sony Ericsson gitu.
Nokia, apa yang kurang dengan Nokia ya hilang juga. Mau ngomongin apa? Mau ngomongin platform digital, dulu sebelum Facebook ada yang namanya Friendster. Oh iya. Friendster dulu keren. Sekarang nggak kemana-mana juga gitu ya. Nggak kemana-mana juga. Jadi banyak platform-platform digital yang dimainkan oleh pemain-pemain digital, tapi karena dia nggak paham generasi milenial dan generasi Z, ya udah akhirnya hilang gitu loh. Gitu sih. Oke. Berarti ya jangan dilihat sebagai sebuah pandangan sebelah mata ya, tapi coba buka mata untuk bisa merangkul mereka para Gen Z ini ya, Mas Eli. Oke, Mas, kita tinggal 2 menit terakhir, kita ambil konklusinya kalau boleh. Sedikit diberikan do and don't say dong kalau misalnya memang ada para pemilik brand atau brand owner yang mereka tuh masuk generasi milenial tapi ingin melibatkan generasi Z. Silakan Mas konklusinya. Iya, rasanya sih yang menarik dari generasi Z ini kan mereka bisa diajak ngobrol dan suka tantangan. Bisa diajak ngobrol dan suka tantangan. Artinya apa? Kalau kita mau melibatkan generasi Z, kasih mereka tantangan. Kasih mereka tantangan, tapi jangan lupa KPI-nya juga harus ada. Karena generasi Z ini generasi yang ngeyelan. Mereka ngerasa indikatornya cuma pakai indikator mereka gitu ya. Nah, kita harus punya harus duduk bareng sama mereka, bikin indikator yang disepakati bersama. Oke, kita jalan bareng. Itu karena kalaupun mereka punya banyak keinginan, kemudian dilepas begitu aja, wah itu masih repot juga sih. Itu sih. Tapi begitu kita bisa merangkul mereka, peluangnya gede. Brand kita akan awet tuh. Oke, baiklah. Perbincangan ini menarik untuk Anda simak kembali karena biar gimana pun juga ini menjadi sebuah PR besar ya buat siapapun juga. 2 payung besar generasi millennials dan juga Gen Z adalah payung yang betul-betul mewadahi satu batang pegangan, yaitu konsumen. Nah, bagaimanakah Anda bisa memaksimalkan antara 2 generasi ini yang bisa Anda pilih sebagai sebuah bentuk option tersendiri ketika brand itu memaksimalkan mungkin outcome-nya atau mungkin juga kreativitas dan juga inovasi-inovasinya. Melibatkan Gen Z adalah hal yang mungkin bisa Anda pikirkan agar ada satu bentuk kemajuan dalam hal digitalisasi untuk pemasaran dan juga menaikkan brand Anda. Mas Eli, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Sehat-sehat, selamat beraktivitas, dan jangan lupa protokol kesehatan tetap diperhatikan Mas Eli ya. Insyaallah. Oke, dan terima kasih untuk Anda Smart Listeners. Video ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM, jadi Anda bisa kembali melihat untuk mempelajari beberapa insight yang menjadi sebuah statement untuk kemajuan brand Anda dari Mas Eli Agung Wasesa di program Smart Branding. Like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Smart FM dan juga akun Facebook Smart FM. Terima kasih, kita ketemu lagi nanti di 2 minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda bersama dengan Mas Eli Agung Wasesa. Saya Daryl Adam. Dan saya Sili Agung Wasesa. Be smart with your brand. Telah Anda ikuti Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. They call it news.